Sejak dahulu kala, semua orang mengejar keabadian, tetapi tak seorang pun tahu bahwa keabadian adalah hadiah sekaligus kutukan. Meskipun aku memiliki kemampuan abadi yang membuat iri banyak orang. Tubuhku selamanya terperangkap di penjara langit dan kehilangan kebebasan. Yang akan datang adalah penghakiman tak berperasaan dari takdir. Ternyata ayahku, pemimpin sekte, kehilangan akal sebelum umur hidupnya habis. Dan malah mengabaikan adik laki-laki yang paling berbakat di klan dan malah menyerahkan tahta kepada diriku yang berada di alam pemurnian tubuh. Adik laki-laki, Zhong Xuan, langsung melancarkan kudeta dengan marah. Tidak hanya merebut tahta di depan banyak tetua, tetapi juga memenjarakanku di dasar penjara langit kuno. Dan di sini dipenjara beberapa iblis yang sangat jahat, memiliki kekuatan yang mengerikan dan tidak dapat dibunuh. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan sihir yang hebat dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Penjara bawah tanah ini dibangun oleh Kaisar Agung saat ini, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Apalagi aku yang merupakan sampah biasa-biasa saja. Satu-satunya cara untuk melarikan diri sekarang adalah dengan cepat berkultivasi hingga mencapai kesuksesan besar. Namun, karena bakatku sendiri terlalu lemah, aku harus berlatih keras selama 100 tahun untuk mencapai pemurnian tubuh, 1000 tahun untuk membuka meridian, dan 10.000 tahun untuk mencapai alam pengumpulan roh. Paling lama beberapa juta tahun, aku akan dapat mencapai posisi tertinggi. Selain itu, aku juga mendapatkan kitab suci, bernama Kitab Takdir. Dengan berlatih kitab ini, aku dapat mentransfer umur hidup kepada orang lain. Tentu saja, aku juga dapat mengambil kembali umur hidup yang ditransfer kapan saja. Dan begitu aku mengalami kecelakaan dan mati, umur hidup yang diberikan kepada pihak lain juga akan hilang. Awalnya, aku dengan naif berpikir bahwa dengan kitab suci yang ajaib ini, aku akan dapat menjadi satu-satunya pedagang umur hidup di penjara, terus-menerus bertukar teknik dan manual rahasia dengan orang lain untuk meningkatkan kekuatanku. Tetapi segera aku menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir. Karena bahkan setelah 2,5 tahun di penjara, tidak ada iblis yang percaya pada sampah di alam pemurnian tubuh. Semua bos di penjara tidak hanya menganggapku gila, tetapi juga sesekali mengolok-olokku untuk bersenang-senang. Awalnya, aku berpikir bahwa aku akan selamanya terperangkap di sini. Tetapi aku tidak tahu bahwa keadaan akan segera berubah. Suatu hari, seorang lelaki tua yang hampir mati tiba-tiba di penjara di dasar penjara kuno. Aku melangkah maju dan menemukan identitas aslinya. Ternyata sekitar 300 tahun yang lalu, seorang jenderal besar melancarkan pemberontakan. Hampir berhasil menggulingkan kerajaan Ilahi Agung. Jika bukan karena orang suci yang menutup diri muncul untuk menekan pemberontakan, kerajaan Ilahi Agung mungkin akan musnah saat itu. Namun, pemimpin pemberontak yang dulunya tak terkalahkan kini tidak dapat menahan erosi waktu. Sekarang tampaknya dia bahkan tidak dapat melakukan gerakan sederhana. Dia hanya bisa berbaring lemah di tanah menunggu kedatangan Dewa Kematian. Tapi ini justru yang aku inginkan. Kemudian, aku menendangnya dan berteriak. Setelah 2,5 menit berlalu, dia yang lemah akhirnya mendapatkan kembali sedikit kesadaran. Kemudian, sebuah suara memasuki benakku. "Wahai anak muda, mengapa kau menggangguku?" Mendengar pertanyaan yang mengandung sedikit niat membunuh ini, aku malah menunjukkan senyum dan perlahan berkata, "Orang tua, apakah kau ingin hidup?" Saat ini, lelaki tua itu, bahkan dalam keadaan lemah, masih dengan paksa bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu? Aku bisa memberimu umur hidup dan membiarkanmu hidup." Tetapi begitu aku selesai berbicara, pihak lain tertawa mengejek, "Anak kecil yang bodoh. Kau hanyalah seorang praktisi alam pemurnian tubuh tingkat 1. Beraninya kau dengan sombong mengatakan akan menyelamatkanku? Tahukah kau bahwa ajalku sudah dekat? Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Jika bukan karena aku sudah tidak bisa bergerak, aku pasti akan bangkit dan membunuhmu." Kata-kata yang sangat arogan, tapi aku sangat menyukainya, karena semakin arogan kamu sekarang, semakin sakit tamparan di wajahmu nanti. Aku melambaikan tanganku dan terus berbicara melalui transmisi suara. "Jika kamu tidak percaya, maka aku akan memberimu 1 hari umur sekarang. Bicaralah setelah kamu merasakannya." Setelah mengatakan itu, aku segera mengaktifkan kitab kehidupan. Menyalurkan 1 hari umur kepadanya. Hai Boxi menyetujui tindakan ini. Bersamaan dengan seberkas cahaya memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, Hai Boxi terkejut menemukan bahwa tubuhnya yang semula menua benar-benar memancarkan vitalitas baru. Setelah dia nyaris pulih sepenuhnya, Hai Boxi segera melintas dan muncul beberapa meter dari keduanya. Pada saat yang sama, wajahnya sangat terkejut. "Bagaimana kamu melakukannya?" Aku menatapnya dan tersenyum meremehkan. "Aku sudah bilang aku bisa memberimu umur, tapi kamu tidak percaya." Mendengar ini, Hai Boxi langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku pikir hidupku akan berakhir, tapi aku tidak menyangka. Hari ini aku benar-benar bertemu denganmu, bocah kecil." Tapi detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia menunjukkan senyum yang sangat mengerikan padaku. "Hehe, bocah kecil, karena kamu bisa memberiku umur, maka berikan semua hidupmu padaku." Benar saja, dia adalah iblis. Dia ingin membunuh begitu dia bisa bergerak. Aku melihatnya melintas lagi, membawa paksaan yang mengerikan dan membunuh.
Tapi aku tidak panik sama sekali. Dengan pikiran, Hai Boxi seperti burung yang patah sayap. Jatuh dengan keras dari udara. Kemudian dia kembali ke penampilannya yang sekarat. Apa yang terjadi? Dia tidak mengerti bahwa dia jelas telah memulihkan vitalitasnya, tetapi dia tidak tahu mengapa itu tiba-tiba menghilang. Aku tersenyum dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Orang tua, jalanmu ini mungkin terlalu sempit. Apakah kamu pikir hidupku ini bisa diberikan begitu saja? Aku bisa memberimu, dan tentu saja aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Mendengar ini, Hai Boxi langsung mengerti bahwa dialah orang bodoh yang gegabah mengambil tindakan. Sekarang semuanya sudah terlambat, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jika kamu tidak jujur, aku pikir kamu lebih baik menunggu kematian. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan bersiap untuk pergi. Hai Boxi yang tidak ingin mati langsung panik ketika melihat ini. Segera, dia mengirimkan pesan spiritual kepadaku lagi dan berteriak, "Bocah kecil, jangan pergi dulu. Mari kita bicara baik-baik. Aku berjanji tidak akan menyerangmu lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bahkan bisa membuat sumpah surgawi." Tapi aku tetap tidak tergerak. Dengan cara ini, dia langsung panik sepenuhnya. "Brengsek, kakak, jangan pergi. Kakak, aku sudah memanggilmu kakak. Apakah itu masih belum cukup? Aku memanggilmu ayah. Mohon, jangan pergi." Dia, yang pernah menjadi pemimpin pasukan pemberontak, betapa mulianya dia, tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang dia rela hidup. Benar-benar menjadi penjilat yang rendah hati. Mendengar permohonan yang tulus ini, akhirnya aku menghentikan langkahku. Kemudian, dengan perlahan, aku mendekati Haibo 11. Dia, seolah meraih sedotan penyelamat, berbisik, "Kakak, aku salah. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian tadi. Apakah Anda benar-benar bisa memberiku umur panjang?" Aku mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kamu menginginkan umur panjang, kamu harus menukarnya dengan sesuatu." "Kakak, apa yang Anda inginkan dariku? Aku ingat kamu pernah menciptakan teknik tertinggi bernama seni cuaca bela diri. Selain itu, kamu juga memahami teknik pamungkas, tubuh emas baja bela diri. Kedua hal ini bisa ditukar dengan 3 tahun umur." Aku langsung belak-belakan menawarkan harga tinggi. Haibo 11 terdiam sejenak. Dia dengan cepat berpikir dalam benaknya apakah transaksi ini sepadan atau tidak. Tapi aku sama sekali tidak terburu-buru. Bagaimanapun, orang tua ini akan segera mati. Aku bisa saja perlahan berkultivasi sendiri, kan? Tapi Haibo 11 tidak bisa menunggu 1 hari pun. Benar saja, setelah 1/4 jam, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik lagi. "Jika aku mewariskan teknik dan kemampuan pamungkas, bagaimana jika kamu tidak memberiku umur panjang, atau langsung menariknya kembali setelah memberikannya?" Pertanyaan ini mengungkapkan kekhawatiran terbesar di hati Haibo 11. Jika krisis kepercayaan ini tidak diselesaikan, dia lebih baik mati daripada melakukan transaksi ini. Namun, kata-kata selanjutnya menghilangkan kekhawatirannya. "Aku, Zhongli, bersumpah dengan sumpah surga. Transaksi umur panjang antara aku dan kamu selesai. Selama kamu tidak menyerangku, aku tidak akan pernah menyesal. Jika aku melanggar dengan gegabah, aku bersedia mati seketika." Sumpah, mati seketika, sangat kejam. Begitu seseorang berani bersumpah dan melanggarnya, surga akan benar-benar menguras umur panjangnya, menyebabkan orang yang bersumpah mati di tempat. Ini mungkin sangat berisiko bagi orang lain. Tetapi umur panjangku tidak terbatas. Aku sama sekali tidak takut dengan omong kosong surga. Setelah melihatku mengucapkan sumpah surga, hati Haibo 11 yang khawatir akhirnya tenang. Kemudian, dia berkata dengan hati-hati, "Aku setuju untuk bertransaksi denganmu. Tapi kamu harus memberiku umur panjang terlebih dahulu. Sekarang ajalku sudah dekat, aku tidak bisa bergerak, dan aku juga tidak bisa mewariskan teknik dan kemampuan pamungkas." Mendengar ini, aku sekali lagi mengaktifkan sutra kehidupan, dan segera membuatnya merasakan vitalitas lagi. "Jika kamu merasa itu baik, maka segera selesaikan transaksi." Haibo 11 menatapku dalam-dalam, dan benar-benar menghilangkan gagasan untuk mengendalikanku. Dan membuatnya mengiriminya umur panjang. "Hehehe, kakak Zhongli. Sekarang aku akan mewariskan teknik dan kemampuan pamungkas kepadamu." Haibo 11, yang dulunya tak terkalahkan, sekarang benar-benar dilatih olehku menjadi budak tua. Segera, dia memicu akal ilahinya di dalam hatinya dan dengan patuh mewariskan 2 teknik dan kemampuan pamungkas itu. Hanya dalam sekejap, sejumlah besar informasi tiba-tiba muncul di benakku. Setelah merasakan teknik misterius ini, aku tidak bisa menahan diri untuk memuji dalam hati. Tidak heran mereka disebut teknik dan kemampuan pamungkas. Sejumlah besar informasi mengungkapkan 2 kata, tak terkalahkan. Aku bahkan sedikit curiga bahwa jika Haibo 11 tidak berani meluncurkan pemberontakan sebelum menjadi suci, kerajaan ilahi gurun besar ini mungkin tidak akan bertahan lama. Bahkan jika leluhur keluar gunung, itu sama saja. Dengan teknik mendalam dan jurus mematikan ini, kultivasiku seharusnya tidak terlalu buruk lagi. Memikirkan ini, aku segera melihat teknik pertama, seni bela diri cuaca Wugang.
Seni bela diri cuaca Wugang adalah teknik tertinggi yang diciptakan oleh Haibo 11. Dengan mengolah teknik ini, ditambah dengan cara menyerang yang sangat kuat ini, cukup untuk membuat lawan yang lebih lemah kehilangan semangat juang mereka. Setelah memastikan bahwa teknik itu lengkap, aku segera memulai jalur kultivasi. Seiring mantra teknik diucapkan, aura di tubuhku langsung menjadi sangat kuat. Tidak hanya itu, aura di sekitarku juga menjadi gelisah seperti badai. Hanya dalam waktu kurang dari seperempat jam, kultivasi yang telah lama tertutup debu itu berangsur-angsur mengendur. Alamku juga meningkat dari lapisan pemurnian tubuh pertama. Dengan cepat naik ke lapisan pemurnian tubuh kedua, dan kemudian melangkah ke lapisan pemurnian tubuh ketiga. Tapi ini belum berakhir. Aura di tubuhku masih mengalir deras seperti air terjun, memungkinkan alamku untuk terus melonjak dengan cepat, akhirnya mencapai lapisan pemurnian tubuh kelima sebelum berhenti. Adegan ini benar-benar membuatku ketakutan. Efek teknik ini terlalu abnormal. Tetapi pada saat ini, Haibo 11 berkata, ini bukan semua efek dari teknik ini, tetapi bakatmu terlalu buruk. Aura dalam tubuhmu telah menumpuk dalam jumlah besar. Setelah teknik diaktifkan, itu akan menyebabkan alammu melonjak. Tetapi itu juga berhenti di situ. Selanjutnya, bahkan jika kamu memiliki berkat teknik, kamu masih membutuhkan setidaknya 2,5 tahun untuk memasuki alam pengumpulan roh. Mendengar ini, aku langsung merasa sakit kepala. Apakah kamu punya cara untuk meningkatkan bakatku? Jika itu membuatku puas, aku bisa memberimu umur 1 tahun lagi. Mendengar ini, Haibo 11 sangat bersemangat. Aku punya, saudaraku, aku punya. Tetapi bukan aku yang menguasai metodenya. Tetapi orang lain di penjara langit ini. Karena dia dulunya adalah orang biasa tanpa kultivasi, tetapi akhirnya mencapai posisi tertinggi. Aku kira dia memiliki teknik yang kamu inginkan. Kemudian dia menambahkan beberapa kalimat. Itu juga seorang pria yang hampir mati. Sekarang dia bersembunyi di sudut sana. Akhirnya, Haibo 11 menunjuk ke suatu arah. Pria yang hampir mati, sungguh menakjubkan. Mendengar ini, aku menahan kegembiraan di dalam hatiku dan melanjutkan. Kamu bawa aku menemuinya. 2,5 menit kemudian. Di sudut sebuah ruangan, aku melihat seorang pria terbaring di tanah. Dia jelas baru berusia paruh baya, tetapi rambutnya sudah beruban. Dia seperti orang tua yang akan segera dikubur. Haibo 11 meliriknya dan memperkenalkan. Orang ini bernama Hun Bumi. Dia adalah iblis yang terkenal 40 tahun yang lalu. Dia telah membunuh banyak orang. Mendengar ini, aku mengangguk. Ketika ayahku, Chongju yang murahan, belum meninggal, dia telah mengirim beberapa ahli tertinggi untuk menyerang Hun Bumi. Tetapi mereka semua gagal. Aku maju dan menendangnya untuk membangunkannya. Segera, suara marah Hun Bumi datang ke benakku. Wah, apakah kamu ingin mati? Aku langsung berkata tanpa basa-basi. Apakah kamu ingin hidup? Mendengar ini, Hun Bumi mencibir. Aku bertanya-tanya apa yang ingin kamu katakan. Ternyata itu lelucon seperti itu. Jangan kira karena aku akan mati, aku tidak punya cara untuk menghadapi semut-semut kecil sepertimu. Jika kau tidak pergi, hati-hati kepalamu akan pindah. Melihatnya seperti ini, aku tidak banyak bicara. Sebaliknya, aku berbalik dan memerintahkan Haibo 11, jika kau berhasil membujuknya, aku akan memberimu tambahan 1 bulan umur. Mendengar ini, mata Haibo 11 langsung berbinar. Hehe, kakak Zhongli. Dijamin menyelesaikan tugas. Kemudian mereka berdua mulai berkomunikasi melalui transmisi suara. Aku tidak tahu apakah prosesnya ramah atau sengit. Setelah 2,5 menit, komunikasi antara kedua belah pihak selesai. Kemudian suara ragu-ragu terdengar di benakku. Apakah kau benar-benar bisa menghidupkanku kembali? Jika kau tidak percaya, maka tidak perlu banyak bertanya. Pihak lain terdiam selama 2,5 detik sebelum melanjutkan transmisi suara. Apa yang ingin kau tukar? Aku juga tidak menyembunyikannya dan langsung ke intinya. Kudengar kau memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan bakat. Mendengar ini, jiwa tak hancur tiba-tiba menyadari. Memang ada teknik rahasia seperti itu, tetapi teknik rahasia ini memiliki efek samping yang sangat besar. Apakah kau benar-benar menginginkannya? Meningkatkan bakat sama dengan menentang takdir. Ini tidak diizinkan oleh jalan surga. Berlatih teknik rahasia ini akan mengurangi umur. Semakin mengerikan bakat yang kau tingkatkan, semakin besar umur yang berkurang. Kata-kata ini bukan karena jiwa tak hancur berhati baik, tetapi dia ingin menguji seberapa besar kartu trufku. Tapi yang membuatnya terkejut adalah, aku tertawa terbahak-bahak tanpa ragu sedikit pun. Sebaiknya kurangi beberapa ratus juta tahun umur, agar aku segera memiliki postur Kaisar Agung. Aku pikir efek samping apa? Ternyata begitu. Kau berikan saja teknik rahasia ini padaku. Efek samping ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Jiwa tak hancur mengangguk saat melihat ini. Berapa tahun umur yang bisa ditukar dengan teknik rahasia ini? Aku memberi isyarat dengan tangan menunjukkan sebuah angka. Kenapa hanya 5 tahun? Jiwa tak hancur sedikit tidak puas. Tapi dia baru saja akan berbicara ketika aku memotongnya. Jangan menawar denganku. Jika kau tidak mau bertukar, lupakan saja. Melihat ini, dia langsung terkejut. Tapi kau harus memberiku umur dulu. Aku akan mati sekarang.
Dalam keadaan ini, aku tidak bisa mentransmisikan teknik rahasia kepadamu. Aku mengangguk dan dengan senang hati memberikan umur pada jiwa tak hancur. Saat vitalitas pihak lain berangsur-angsur pulih, rambut putih aslinya juga berubah menjadi hitam. Detik berikutnya, sosoknya melintas dan muncul di depanku. Kulihat matanya menatap kosong ke tangannya sendiri, dan pada saat yang sama ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Benar-benar pulih? Vitalitasku benar-benar pulih? Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku, jiwa tak hancur, telah kembali. Setelah vitalitasnya benar-benar pulih, auranya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Itu seperti binatang buas purba, bahkan bumi pun bergetar karenanya. Setelah dia tenang, aku melanjutkan dan berkata kepadanya, bagaimana rasanya? Sekarang giliranmu menyelesaikan transaksi. Tapi jiwa tak hancur menatapku dengan mata dingin. Namun, karena Haibo 11 memiliki kekuatan yang sama dengannya, ditambah peringatan yang dikeluarkan pihak lain sebelumnya, aku bisa menarik kembali umur yang kuberikan. Itulah sebabnya dia tidak berani gegabah, tetapi dengan patuh mengirimkan teknik rahasia. Benda ini adalah seni pembakaran bakat darah. Inilah yang kau inginkan. Segera informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiranku. Melihat ini, aku sangat gembira. Masalah bakat akhirnya terpecahkan. Aku menoleh untuk melihat Haibo 11 dan berkata, saudaraku, lindungi aku. Sekarang aku akan berkultivasi dalam pengasingan. Haibo 11 mengangguk untuk meyakinkanku. Namun, adegan ini membuat Hun Bumi lebih waspada. Orang ini jelas-jelas sampah di tingkat pemurnian tubuh 5. Mengapa dia bisa membuat iblis ini setia padanya? Setelah membaca atribut teknik rahasia, aku segera memahami kengeriannya. Tidak heran itu adalah teknik yang diciptakan oleh iblis. Tidak hanya temperamennya yang kuat dan sangat kejam, deskripsi tekniknya juga sangat ringkas. Membakar 10 tahun umur dapat memperoleh bakat menengah. Aku sangat puas dengan ini. Aku segera memicu seni pembakaran bakat darah. Bakar saja umur 10.000 tahun. Saat pikiranku bergerak, seni pembakaran bakat darah mulai beroperasi dengan panik di tubuhku. Seketika, aku merasa vitalitasku terus-menerus ditarik. Namun, menghadapi dampak umur yang tak ada habisnya, ini tidak signifikan seperti setetes air di lautan. Tetapi teknik itu berhenti perlahan setelah beroperasi hanya 1/4 jam. Melihat ini, aku menoleh untuk melihat Hun Bumi dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa teknik itu tiba-tiba berhenti beroperasi? Namun, ekspresi Hun Bumi sudah menjadi sangat ngeri. Dia benar-benar membakar 100 tahun umur sekaligus. Apakah kau tidak sedang mencari kematian? Tapi aku sama sekali tidak peduli. 100 tahun umur bukanlah apa-apa. Beritahu aku alasan mengapa teknik itu berhenti. Mendengar ini, Hun Bumi mengungkapkan alasannya. Karena teknik ini terlalu menentang surga, paling banyak hanya bisa membakar 100 tahun umur setiap hari. Tidak bisa membakar lebih banyak lagi. Mendengar ini, aku langsung merasa sedikit kecewa. Pada saat ini, Haibo 11 juga mendekat dan dengan cepat bertanya. Saudara Zhongli, apakah kau baik-baik saja? Kau juga harus sedikit terkendali. Membakar 100 tahun umur sekaligus. Berapa banyak umur yang masih bisa dibakar? Aku melambaikan tanganku untuk memberi isyarat kepada mereka berdua agar tidak khawatir. Sekarang aku akan melanjutkan kultivasi. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan mulai terus berkultivasi teknik ki bela diri. Baru saja berhasil membakar 100 tahun umur. Itu mengubah bakatku dari sangat rendah menjadi unggul. Setelah berhasil menjalankan teknik ki bela diri, perasaan tersumbat di dalam tubuh tiba-tiba menghilang. Semua meridian di tubuh juga mulai menjadi lancar. Inilah manfaat yang dibawa oleh bakat. Setelah menyelesaikan masalah bakat yang buruk, aku tidak terburu-buru mencari pelanggan lain, tetapi baru-baru ini aku rajin berkultivasi. Bangun setiap pagi. Akan membakar 100 tahun umur untuk meningkatkan bakat terlebih dahulu, lalu mulai berkultivasi teknik ki bela diri. Benar saja, tidak sampai 2,5 hari. Aku menerobos ke tingkat pemurnian tubuh 6. 5 hari kemudian, tingkat pemurnian tubuh 7. 10 hari kemudian, tingkat pemurnian tubuh 8. Setelah setengah bulan berlalu, aku segera menerobos ke puncak pemurnian tubuh dan benar-benar mencapai alam pembukaan meridian. Namun, selama periode ini, Hun Bumi melakukan tindakan kecil sekali. Dia ingin menjegal saya ketika Haibo 11 tidak memperhatikan, tetapi tanpa diduga, dia belum sempat bertindak. Dan berlutut memanggilku ayah setelah aku merebut umur mereka. Untuk meredakan kemarahan orang penting itu, jiwa yang tak hancur harus kembali mengorbankan teknik puncak. Teknik pembobol formasi darah menyala. Ini adalah teknik ciptaannya sendiri yang dapat mengonsumsi umur sendiri untuk secara paksa meningkatkan kekuatan. Semakin banyak umur yang dikonsumsi, semakin kuat kekuatan yang ditingkatkan. Dikatakan bahwa jika dilatih hingga puncak, seseorang dapat mengonsumsi ribuan tahun umur sekaligus, secara paksa meningkatkan alam ke tingkat yang sebanding dengan orang suci. Teknik ini dibuat khusus untukku. Jadi aku tidak lagi mengejarnya, karena sekarang aku sudah memiliki 3 teknik puncak, teknik cuaca Wugang, teknik bakat darah menyala, teknik pembobol formasi darah menyala, dengan dukungan berbagai teknik mental puncak.
Bahkan seorang ahli di alam dan Xuan pun tidak akan aku takuti. Haibo 11 telah sepenuhnya menyerah selama periode waktu ini, dan kemudian terus mengingatkanku untuk melatih teknik kehidupan aslinya. Saudara Zhongli, Anda telah mencapai alam pembukaan pembuluh darah, dan sekarang Anda dapat melatih tubuh emas Wugang. Dengan dukungan teknik rahasia orang tua ini, kekuatanmu pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Aku mengangguk melihat buku rahasia ini. Tubuh emas Wugang juga merupakan teknik ciptaannya sendiri. Dikatakan bahwa setelah dipelajari, orang-orang di alam yang sama-sama sekali tidak dapat menyakiti diri sendiri, bahkan jika mereka satu atau dua alam lebih tinggi. Mencoba menghancurkan tubuh emas ini juga merupakan angan-angan belaka. Dan dalam jangkauan tubuh emas, kekuatan seseorang akan berlipat ganda. Tetapi tepat ketika aku hendak melanjutkan pelatihan terpencil, saat ini jiwa yang tak hancur tiba-tiba berkata, ada tikus datang. Haibo 11 juga menunjukkan tatapan mengejek. Targetnya tampaknya adalah saudara Zhongli. Mendengar ini, aku langsung mengerti. Sialan Zhongshuan, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menyerangku. Meskipun orang itu adalah adik kandungku. Tetapi untuk tradisi perebutan kekuasaan kerajaan, ini tidak berbeda dengan musuh, karena pewaris tahta yang ditunjuk oleh ayah murahanku bukanlah dia. Selama aku masih hidup, bahkan satu hari pun, tahta Zhongshuan tidak akan stabil. Tapi ini juga membuatku merasa sedikit terkejut. Awalnya aku mengira dia akan menyerang pada hari pertama, tapi aku tidak menyangka anak itu benar-benar menahannya selama sebulan. Mendengar langkah kaki orang itu yang semakin dekat. Jadi aku pertama-tama menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi. Tidak ada salahnya untuk menyerang jika ada bahaya. Mereka berdua secara alami tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka berdua menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidiki orang yang datang. Pihak lain hanyalah alam dan Xuan kecil, yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagiku sekarang. Segera, sesosok muncul di depan penjara surgawi. Kamu adalah Yang Buei dari Aula Pembunuh Bayangan. Aku langsung mengenali identitas asli pemuda berjubah hitam itu. Tetapi apa yang dikatakan pihak lain membuat orang merasa sedikit terkejut. Pangeran Zhongli, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Yang Buei menatapku dan segera menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia benar-benar akan datang untuk menyelamatkanku. Tapi aku mencibir dalam hati. Aula Pembunuh Bayangan adalah organisasi pembunuh. Tanpa izin keluarga kerajaan, Anda sama sekali tidak bisa memasuki tempat ini. Katakan maksudmu, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Melihat bahwa aku tidak tertipu. Ekspresi Yang Buei segera berubah, dan dia tersenyum. Hehe, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang sampah di alam tempering tubuh, benar-benar memiliki sedikit otak. Aku datang ke sini tentu saja untuk membunuhmu. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharga. Mendengar ini, aku malah menunjukkan senyum mengejek. Berapa banyak uang yang Zhongshuan berikan padamu? Tapi Yang Buei sama sekali tidak termakan trik ini. Berhentilah mencoba menjebakku. Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, sosoknya langsung menghilang. Kemudian berubah menjadi bayangan dan menyatu ke dalam kegelapan. Melihat ini, aku tiba-tiba berteriak dingin, teknik pembakaran darah penghancur formasi. Bersamaan dengan membakar umur yang tak terhitung jumlahnya, kekuatanku di dalam tubuh juga terus meningkat, tahap pembukaan pembuluh darah pertama. Kemudian dengan cepat menembus ke alam pengumpulan roh, alam dan Xuan, dan akhirnya berhenti di alam Zifu. Kemudian aku melepaskan seluruh auraku dan melayangkan pukulan. Dalam sekejap, Yang Buei, yang bersembunyi di kegelapan, terlempar keluar. Saat berikutnya, dia menampakkan diri. Dan muntah darah dengan menyedihkan hingga jatuh ke tanah. Setelah menyadari apa yang terjadi, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Bukankah kau orang yang tidak berguna? Bagaimana mungkin tiba-tiba memiliki kekuatan Zifu? Aku sama sekali tidak peduli. Pergilah mencari jawaban di dunia bawah. Setelah mengatakan itu, aku langsung menghancurkan kepala lawanku dengan satu pukulan. Membunuh seorang ahli dan Xuan dengan kekuatan alam Zifu terlalu mudah. Hanya membakar umur lebih dari 3.000 tahun. Untuk bisa memiliki kekuatan seperti itu, aku sangat puas. Saat ini, Haibo 11 dan Hun Bumi keluar dari kegelapan. Namun, keduanya sudah terbiasa dengan hal ini. Karena selama ini, aku terus-menerus menggunakan teknik bakat pembakaran darah. Dan sudah tidak tahu berapa ribu tahun umur yang telah kubakar. Mereka juga secara bertahap mengerti bahwa umurku mungkin sangat panjang. Saat ini, Hun Bumi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dewa Zhongli, berapa banyak sisa umur yang kau miliki? Aku melambaikan tangan dan menjawab dengan asal-asalan. Tidak banyak, sebentar lagi aku akan mati. Mendengar ini, sudut mulut Hun Bumi sedikit berkedut. Membakar umur puluhan ribu tahun masih dianggap tidak banyak, orang ini benar-benar tidak bisa berkata yang baik. Namun, sekarang dia benar-benar menghentikan niatnya untuk menyerang. Sebaliknya, dia mulai mencoba menjilatku. Jika dia bisa selangkah lebih maju dari Haibo 11 dan mendapatkan umur 100 tahun lebih dariku, dia akan bisa melompat-lompat di sel penjara untuk waktu yang lama. Bisa dikatakan bahwa jika ingin bertahan hidup di sini, seseorang tidak boleh menyinggung dewa. Aku menunjuk ke mayat di tanah dan berkata,
Bantu aku bereskan benda ini. Mungkin akan ada orang yang lebih kuat datang untuk membunuhku dalam beberapa waktu. Jadi aku harus segera berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan. Namun, saat ini, reaksi Haibo 11 bahkan lebih cepat daripada Hun Bumi. Hehe, saudara Zhongli. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Selama mereka berani datang, kami berdua pasti akan membuat mereka menyesal. Mendengar ini, aku menoleh dan meliriknya. Sekarang kau hanya di alam tertinggi. Bagaimana jika lawan datang dengan ahli yang sangat kuat? Bahkan orang suci, apa yang akan kau lakukan? Kata-kata ini langsung membuat Haibo 11 terdiam. Kemudian aku menoleh dan bertanya pada Hun Bumi. Apakah kau masih memiliki cara untuk menghabiskan umur untuk meningkatkan kekuatan? Jika ada, aku akan memberimu umur beberapa tahun lagi. Namun, Hun Bumi menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Metode semacam ini sejak dulu dikenal sebagai teknik terlarang. Aku hanya menciptakan salah satunya. Dari seorang manusia biasa menjadi yang terhormat, apalagi yang ada? Tapi kata-katanya selanjutnya membuatku sedikit menantikannya. Tapi aku kenal seseorang di penjara langit ini. Dia dan aku sama-sama akan segera mati, dan dia terikat dengan pedang iblis. Konon pedang iblis itu akan menyerap umur pemiliknya dan mengubahnya menjadi sumber kekuatannya sendiri. Ini bagus. Segera bawa aku menemuinya. Setelah 2,5 menit, beberapa orang tiba di depan sel penjara. Aku melihat seluruh sel penjara berkarat dan tidak bisa lagi menahan siapapun. Di dalamnya, benar saja, terbaring seorang lelaki tua dengan wajah bengis. Bahkan jika dia menutup matanya, orang bisa merasakan aura pembunuh yang sangat kuat. Sulit membayangkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Pada saat yang sama, di tangannya, dia juga memegang erat pedang panjang yang sangat sederhana yang tampak berkarat. Sebagai pewaris Mo Huang, dia telah mencapai posisi terkuat ketika dia dikurung di sini, satu tingkat lebih tinggi dari Haibo 11 dan Hun Bumi. Melihat ini, aku sedikit menantikannya. Hun Bumi sangat bijaksana dan dengan cepat berkomunikasi dengan lelaki tua itu melalui kesadaran ilahi. Sekitar 2,5 menit kemudian, aura yang sangat dingin datang ke pikiranku. Apakah kamu memiliki cara untuk mentransfer umur kepada orang lain? Aku menjawab melalui transmisi suara, bagaimanapun, aku bisa membuatmu tetap hidup. Pewaris Mo Huang tidak bertele-tele seperti mereka berdua di awal. Sebaliknya, dia bertanya dengan sangat lugas, katakan, apa yang ingin kamu transaksikan denganku? Aku dengar pedangmu bisa menyerap umur untuk meningkatkan kekuatan. 10 tahun umur ditukar dengan pedangku. Mendengar ini, aku menggelengkan kepala. 10 tahun tidak bisa, hanya 5 tahun. Tapi 2,5 detik kemudian, suara lelaki tua itu terdengar lagi. Ambil, ambil. Melihat ini, aku segera mendesak kitab takdir dan memberikan 5 tahun umur kepada lelaki tua itu. Penampilan yang terakhir segera mengalami perubahan besar. Aku melihat bahwa dia awalnya tampak sekarat, tetapi dalam 1 detik dia mulai menjadi muda kembali. Dari seorang lelaki tua berusia 70 tahun, dia berubah menjadi pria paruh baya. Perubahan ini membuat semua orang sangat terkejut. Aku melihat pemuda yang telah pulih sepenuhnya menggunakan sedikit kekuatan, dan rantai di tubuhnya langsung putus berkeping-keping. Kemudian dia menatapku dan menunjukkan ekspresi yang bermakna, aku tidak menyangka aku bisa hidup kembali. Kamu bisa memanggilku Mo Huang. Pada saat ini, meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahwa seseorang dapat memberikan umurnya kepadanya. Apalagi untuk yang terhormat dan terkuat, bahkan puncak orang suci pun tidak dapat melakukannya. Manusia biasa menerobos untuk menjadi kaisar yang tak terkalahkan selama 10.000 tahun. Mereka juga akan menghadapi krisis umur yang habis. Inikah pedang kuno Mo Huang? Aku terus melihat pedang ini. Pedang ini tampaknya dibuat dengan besi meteorit paling biasa, tetapi setelah aku benar-benar memahaminya, aku langsung terkejut dengan atribut pedang ini. Karena saat pedang kuno Mo Huang terikat denganku, ia mulai dengan panik melahap vitalitasku. Sepertinya itu benar-benar pedang yang bisa melahap vitalitas. Aku menatap Hun Bumi dan tersenyum. Kerja bagus. Aku akan memberimu umur 1 bulan lagi. Hun Bumi sangat gembira ketika mendengar ini dan berkata, Nak, kamu sangat bagus. Aku sekarang berhutang budi padamu lagi. Saat ini, lelaki tua Mo Huang masih tampak terkejut. Bocah. Apakah kamu tidak takut vitalitasmu akan diperas oleh pedang ini? Jika kekuatanmu tidak cukup, jangan gegabah menyentuhnya. Aku khawatir itu akan menyedotmu menjadi tulang belulang dalam sekejap. Aku menggelengkan kepala dan berkata tidak perlu khawatir. Bahkan, aku malah sedikit takut jika vitalitas yang diserapnya tidak cukup banyak. Maka kekuatan yang dikeluarkan mungkin tidak mencapai harapan. Segera setelah itu, aku menyuntikkan kekuatan ke pedang panjang. Dengan suara gemuruh, energi pedang menebas ke depan. Penjara yang terbuat dari besi hitam langsung tercabik-cabik. Kekuatan pedang barusan mungkin sudah mendekati Dongsu. Tidak heran itu adalah pedang iblis, sangat kuat. Meskipun kultivasi sejatiku saat ini tidak tinggi, tetapi dengan berkat teknik pembakar darah dan pedang kuno Mo Huang, kekuatan yang dikeluarkan sudah cukup untuk membunuh yang kuat di alam Dongsu. Dengan kultivasiku yang terus-menerus selama sebulan ini,
Aku akhirnya meningkatkan alamku ke puncak pengumpulan spiritual. Kecepatan kemajuan yang menakutkan ini. Di seluruh Donghuang, itu adalah keberadaan yang langka. Namun, dengan peningkatan jumlah pembakaran umur, peningkatan bakat sekarang tidak terlalu besar. Aku merasa sedikit menyesal tentang ini. Namun, aku sudah mengenal 3 orang Mo Huang, karena umur mereka hampir habis. Namun, setelah dirawat dengan teknik perpanjangan hidupku, ketiga orang itu akhirnya membuka pola pikir mereka sepenuhnya. Mereka sangat bijaksana untuk melindungiku dan tidak pergi. Namun, melihat ketiga orang yang menganggur itu, aku memerintahkan mereka, kalian bertiga berpencar dan cari. Apakah masih ada orang yang umurnya hampir habis? Jika aku puas, aku bisa menambah umurmu. Mendengar ini, mata ketiga orang itu langsung berbinar. Namun, jiwa abadi sedikit bingung. Orang-orang yang dipenjara di sini setidaknya adalah yang kuat di alam tertinggi. Oleh karena itu, umur mereka seringkali sangat panjang. Bahkan ada orang yang setidaknya bisa hidup 1000 tahun lagi. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang umurnya hampir habis? Mo Huang yang diam tiba-tiba berkata, orang yang umurnya hampir habis mungkin sudah tidak ada. Namun, penjara surgawi ini memiliki banyak pantangan. Dan ada tempat-tempat yang bahkan aku tidak berani pergi. Apakah kamu ingin ikut dengan kami untuk melihatnya? Mendengar kata pantangan, hatiku langsung gembira. Karena hal-hal misterius semacam ini tidak ada yang buruk. Kalian bawa aku ke sana. Kemudian beberapa orang melewati lapisan kabut. Mereka tiba di depan tangga yang sangat besar. Aku melihat bahwa ada 9 anak tangga di depan. Setiap lapisan memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Sebuah pintu masuk gua akan muncul di atas 9 anak tangga. Namun, kamu harus memanjatnya untuk memicu mekanisme. Saat ini, hatiku merasa sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa di penjara kuno ini, masih ada bangunan misterius seperti itu. Mo Huang di samping terus menjelaskan. Aku hanya tahu bahwa ini adalah tempat terlarang. Dulu aku juga pernah mencoba menaiki tangga, tetapi baru saja aku menginjak lapisan pertama. Vitalitasku yang tidak banyak benar-benar ditelan dengan gila-gilaan. Setelah itu, aku tidak berani melanjutkan. Mendengar 4 kata, menelan vitalitas. Aku langsung siap untuk mencoba. Kalau begitu, biarkan tuan muda ini melihat makhluk suci macam apa tangga ini. Berkata,